Bagaimana kamu tahu bahwa terakhir kali dia muncul adalah 7 bulan yang lalu? Penatua Lin menatap Wang Kai dengan mata terbelalak. Aku berkata bahwa aku telah memahami semua yang tertulis di sini. Apakah kamu percaya padaku? Wang Kai mengangkat surat itu di tangannya. Apakah ini kemampuanmu? Mendengar kata-kata Wang Kai, Penatua Lin sepertinya telah memikirkan sesuatu dan bertanya dengan ngeri. Kamu juga bisa mengatakan itu. Wang Kai mengangguk, tetapi tidak menjawab terlalu banyak. Setiap orang memiliki rahasia, termasuk Tuan Lin sendiri, jadi ketika dia mengetahui tentang kemampuan unik Wang Kai, dia dengan bijak tidak bertanya lagi, karena dia tahu itu sudah melibatkan rahasia orang lain. Semua informasinya hilang 7 bulan lalu. Saya pikir situasinya harus dikunci dengan sengaja, atau dia telah tinggal di tempat tertentu selama 7 bulan terakhir dan tidak pernah keluar. Penatua Lin memberikan hasil analisis, yang membuat Wang Kai sedikit mengangguk. Kau berpikir sama sepertiku. Pasukan Jiwa Naga adalah pasukan teratas di Tiongkok. Semua informasi mereka akan dirahasiakan, dan tidak ada orang lain yang dapat memeriksanya. Mungkin saja Cao Zi juga mendapat kesempatan untuk memasuki organisasi misterius, dan kemudian informasinya terkunci secara unik. Berdiri, tapi memikirkannya dengan hati-hati, Wang Kai merasa itu tidak mungkin, karena ketika Cao Zi menembaknya, tidak ada kekuatan yang keluar dari tubuhnya, dan tidak ada yang namanya biksu. Bahkan selama 4 tahun di perguruan tinggi, Wang Kai tidak dapat melihat keahlian unik apapun dalam dirinya. Selain menghabiskan uang dengan boros dan menggoda adik perempuannya, dia sepertinya tidak melakukan apa-apa. Ini adalah masalah umum dari semua generasi kedua yang kaya, dan dia tidak terkecuali. Siapa yang menyuruhnya bunuh diri? Ekspresi bijaksana muncul di wajah Wang Kai, dan dia tidak tahu siapa yang sangat membencinya. Organisasi jiwa gelap? Ini sepertinya tidak mungkin. Organisasi Skynet? Sayang sekali organisasi ini sudah bubar. Kalaupun masih ada orang yang tersisa, mereka mungkin sibuk kabur, jadi tidak ada waktu untuk mengurus diri sendiri. Setelah banyak pertimbangan, Wang Kai pada akhirnya tidak dapat menemukan alasan, jadi dia harus menyerah. Karena dia tidak dapat mengetahuinya, maka jangan memikirkannya untuk saat ini. Yang disebut mobil harus memiliki jalan ke depan gunung. Wang Kai percaya bahwa akan selalu ada hari ketika kebenaran akan terungkap. Lagi pula, tidak ada tembok yang tidak bisa ditembus di dunia ini. Kemana dia pergi setelah dia menghilang selama 7 bulan? Wang Kai berkata pada dirinya sendiri. Tidak tahu apa yang terjadi pada saudaranya. Tuan Lin, terima kasih telah membantu saya mengumpulkan informasi. Saya akan menelepon Anda lagi jika perlu, kata Wang Kai, dan kemudian dengan jarinya, dia menghancurkan amplop di tangannya, yang mengejutkan Tuan Lin. Mampu menggunakan kekuatan sejauh ini sudah cukup untuk melihat betapa menakutkannya kendali Wang Kai atas kekuasaan. Penatua Lin tahu bahwa jika Wang Kai melakukan serangan kekuatan penuh, dia mungkin tidak dapat membuat 20 gerakan di tangannya. Oke, kami selalu siap membantu Anda. Penatua Lin mengangguk, lalu berbalik untuk pergi. Tetapi pada saat ini, Wang Kai sepertinya mengingat sesuatu, dan bertanya, ngomong-ngomong, Tuan Lin, apakah orang yang saya percayakan kepada Anda masih aman? Anfen? Itu sangat Anfen. Menyebutkan orang yang ditemukan Wang Kai, Tetua Lin tersenyum, membuat ekspresi Wang Kai sangat aneh. Kalau begitu bawa aku untuk melihat mereka. Oke, kata Penatua Lin, dan kemudian memimpin jalan menuju Wang Kai. Tempat mereka berlatih bukan di kastil. Karena kastil itu hanya sebesar itu secara total, tetapi tidak tahan lemparan tempat yang mereka hancurkan dalam perang sebelumnya hanya menanam tanaman hijau baru kemarin. Sekitar 500 meter dari kastil, Wang Kai melihat para pemain jiwa naga yang bangun pagi untuk latihan, dan juga melihat sekelompok orang tergeletak di tanah tidak jauh dari mereka, melolong. Orang-orang ini adalah Xiao Wu yang dipanggil oleh Wang Kai, dan sekarang mereka terlalu lelah untuk bangun. Kamu pengecut, cepat dan terus berlari. Jika kamu tidak berlari sejauh 30.000 meter, sarapanmu hari ini akan dibatalkan. Seorang anggota tim jiwa naga berteriak keras, menyebabkan Wang Kai tersenyum kecut. Metode pelatihan mereka terlalu kejam, tidak heran Penatua Lin akan mengatakan bahwa mereka sangat taat hukum. Di bawah pelatihan semacam ini, Xiao Wu dan yang lainnya sudah kelelahan seperti anjing. Bagaimana mungkin mereka masih memiliki kekuatan untuk membuat masalah? Setelah menyapu kemampuan clairvoyance-nya, Wang Kai menemukan bahwa mereka kehabisan kekuatan, dan hidup mereka tidak dalam bahaya. Jadi dia tidak pergi ke sana, hanya menunggu dan melihat dari kejauhan. Jika Anda ingin menjadi kuat, Anda hanya dapat terus menembus batas Anda sendiri. Tubuh manusia adalah harta yang sangat besar yang perlu dikembangkan perlahan. Seperti Wang Kai sekarang. Meskipun dia sangat kuat, dia tahu bahwa batasnya jauh dari yang mencapai batas nyata. Dia bahkan tidak tahu apakah tubuh manusia memiliki batas tertinggi, karena tidak ada yang mencapai keadaan itu, dan dia tidak pernah mendengar ada orang yang mencapainya, dan tidak ada catatan sejarah. Barangkali manusia masih dalam keadaan meraba-raba, tidak mampu mengembangkan semua rahasia tubuh manusia. Seperti yang dikatakan seorang tokoh besar lebih dari 100 tahun yang lalu bahwa otak manusia hanya digunakan 1/10-nya,
Dari sini terlihat bahwa tidak ada yang tahu di mana batas manusia. Bukankah mereka benar-benar mulai berlatih? Wang Kai bertanya. Mereka telah melewati usia kultivasi normal pada usia ini, jadi jika saya ingin mereka melangkah lebih jauh di jalan ini, saya harus meletakkan fondasi yang kokoh untuk mereka. Yang disebut gedung tinggi dibangun di atas tanah, dan dasar sangat penting. Itu benar. Wang Kai mengangguk, sangat memahami kebenaran. Faktanya, usia kultivasinya sudah dianggap terlambat, dan alasan mengapa dia berlatih seperti ini di kultivasi selanjutnya adalah karena alkimia batin yang kuat yang dia peroleh di awal, yang menghilangkan semua rintangan baginya. Jika tidak, mungkin dia masih bergumul dengan tenaga dalamnya sekarang. Sama seperti Bei Yunsui dan yang lainnya, meskipun mereka cantik, fondasi kultivasi mereka benar-benar tidak baik. Setelah sekian lama, Wang Kai belum melihat satupun dari mereka dipromosikan ke tingkat menengah kekuatan eksternal, dan mereka masih dalam tahap awal dari kekuatan eksternal. Selain itu, hidup mereka terlalu nyaman, yang mungkin merupakan alasan penting mengapa kekuatan mereka tidak meningkat dalam waktu yang lama. Menghadapi situasi seperti itu, apalagi yang bisa dilakukan Wang Kai? Dia hanya bisa membiarkannya berkembang. Terlebih lagi, wanitanya sendiri, Wang Kai, tidak memiliki tuntutan yang begitu tinggi pada mereka, karena dia akan bertanggung jawab penuh atas keselamatan mereka. Kamu bisa memutuskan sendiri bagaimana melatih mereka. Aku hanya perlu melihat hasilnya, kata Wang Kai. Jangan khawatir, fondasi kelompok anak laki-laki ini tidak buruk. Jika mereka bisa memasuki jalur kultivasi, mereka juga harus memiliki kekuatan yang baik. Menjadi pengawal di sini tidak cukup. Itu lebih dari cukup untuk membantu kamu menjaga perusahaan. Kalau begitu aku tidak khawatir. Aku punya beberapa hal untuk ditangani. Kamu pergi bekerja. Bei Yunsui dan yang lainnya sudah pergi untuk beristirahat bersama. Jadi Wang Kai pergi langsung ke gedung Sinyang setelah meninggalkan tempat Tuan Lin. Adik laki-laki, ku dengar kamu terluka. Siapa yang melakukannya? Wang Kai meminta Hitiang ke samping tepat setelah melihat kakak laki-lakinya, dan bertanya dengan suara rendah. Tidak apa-apa, kata Wang Kai, tidak membiarkannya mengkhawatirkan dirinya sendiri. Kejadian ini sekarang telah menyebar ke seluruh lingkaran sosial tingkat tinggi kota Zhuhai. Kemarin, tuannya bertanya padaku apa yang terjadi. Aku sudah bilang tidak apa-apa. Aku akan mengurusnya sendiri. Ini hanya luka kecil, kata Wang Kai acuh tak acuh. Lalu mengapa kamu begitu pucat? Kamu masih mengatakan tidak apa-apa. Kamu memberitahu kakak senior bahwa aku memiliki banyak eliners di kota Zhuhai, jadi aku mungkin dapat menemukan seseorang untukmu. Mendengar kata-katanya, ekspresi Wang Kai berubah, dan dia berkata karena kamu sudah mengatakannya. Saudaraku, maka aku benar-benar perlu bertanya padamu. Saat berbicara, Wang Kai mengeluarkan foto dan berkata, ini adalah orang yang menyakiti saya. Bisakah Anda meneruskan foto ini, dan kemudian meminta orang-orang di bawah komando Anda untuk membantu saya memperhatikan. Jika kamu melihat pihak lain, beritahu aku secara langsung, dan mereka tidak perlu melakukannya. Di seluruh kota Zhuhai, orang di depannya memiliki mata yang paling menarik. Jika dia tidak mengatakan ini, Wang Kai tidak akan pernah berpikir untuk meminta bantuannya. Jangan khawatir, ini masalah sepele, aku akan turun dan melakukannya untukmu segera. Terima kasih, saudaraku, kata Wang Kai, menghela nafas lega. Dia harus menemukan Cao De. Dia harus mencari tahu siapa yang mengincarnya. Bahkan dengan mengorbankan salah satu mantan saudara laki-lakinya untuk melawannya. Tidak peduli, memikirkan hal ini, Wang Kai merasa menggigil di dalam hatinya. Jika dia tahu utusan utama di belakang layar, dia akan membuat pihak lain menderita harga yang sangat mahal. Dia tidak pernah menjadi orang yang pasif untuk dipukuli. Kali ini dia ditikam tanpa persiapan, yang merupakan ironi besar, terlalu gelap untuk menggunakan saudaranya sebagai penembak. Setelah menemukan tuannya, Wang Kai secara alami terpaksa menanyainya lagi. Pada akhirnya, setelah Wang Kai menceritakan tentang perilaku aneh yang dia lakukan tadi malam, wajah Gui Jianxiu menunjukkan ekspresi serius, dan dia berhenti bertanya kepadanya tentang disakiti oleh orang lain. Satu hal. Tuan, apakah Anda punya petunjuk? Wang Kai menatap tuannya dan bertanya. Belum, tapi berdasarkan pengalaman hidup saya selama lebih dari 100 tahun, saya pikir pasti ada beberapa kecelakaan. Kemarilah dan biarkan saya merasakan denyut nadi Anda. Baik. Wang Kai mengangguk, lalu duduk bersila di depannya, dan mengulurkan telapak tangannya. Tuan saya sendiri dikenal sebagai dokter jenius Cina. Dengan keterampilan medis terbaik, dikagumi oleh banyak orang. Mungkin dia benar-benar dapat menemukan sesuatu. Hah? Butuh waktu sekitar 10 detik untuk merasakan denyut nadinya. Awalnya, Wang Kai berpikir bahwa tuannya dapat berbicara dengan jelas dan logis di depannya. Tetapi jelas bahwa dia salah. Ekspresi Gui Jianxiu sedikit tergerak karenanya. Moment up. Sungguh denyut nadi yang aneh. Aku bahkan tidak bisa merasakannya sekarang, kata Gui Jianxiu dengan ekspresi yang sangat serius di wajahnya. Denyut nadi seseorang adalah sesuatu yang dimiliki setiap orang. Orang biasa memiliki denyut nadi,
seperti halnya para biksu. Jika tidak ada denyut nadi, berarti orang tersebut telah menjadi mayat. Karena jantung orang mati telah berhenti berdetak, tentu saja tidak ada denyut nadi. Tetapi sekarang Wang Kai duduk di sini hidup-hidup, denyut nadinya telah hilang, dan wajah Gui Jianzhou tidak dapat digerakkan. Ini mungkin hal teraneh yang dia temui selama puluhan tahun praktiknya, dan pasien ini juga muridnya sendiri. Matanya terus berkeliaran di sekitar tubuh Wang Kai. Gui Jianzhou benar-benar tersentuh, dia sangat yakin bahwa Wang Kai masih hidup, tetapi kondisi denyut nadinya tidak ada sekarang, yang membuatnya berubah warna. Bab 435 Kesempatan Besar. Tuan, apakah Anda menemukan sesuatu? Wang Kai bertanya dengan tergesa-gesa. Kamu bisa memahami denyut nadimu sendiri, kata Gui Jianzhou, lalu melepaskan telapak tangan Wang Kai. Merasakan denyut nadi Wang Kai belum pernah duduk sebelumnya. Tetapi dia tahu bagaimana merasakan denyut nadi, karena ini adalah akal sehat dalam pengobatan Tiongkok. Hanya karena Wang Kai belum melakukannya, bukan berarti dia tidak akan melakukannya. Telapak tangannya jatuh di lengannya yang lain, dan wajah Wang Kai berubah sangat cepat, karena dia menemukan bahwa dia bahkan tidak memiliki denyut nadi, yang membuatnya melompat. Bagaimana ini bisa terjadi? Wang Kai bertanya dengan heran, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tidak ada denyut nadi, itulah yang terjadi pada orang mati. Tetapi sekarang dia tidak memiliki denyut nadi sebagai orang hidup. Apakah ada yang lebih aneh dari ini? Pada saat ini, wajah Wang Kai menjadi pucat. Dia tidak percaya bahwa dia tidak memiliki denyut nadi sebagai orang yang hidup. Mungkinkah dia sudah mati hidup? Awalnya, kulit Wang Kai pucat. Tetapi setelah ketakutan seperti itu, kulitnya menjadi lebih pucat seperti wajah putih, menakutkan untuk dilihat. Dengan kemampuan melihat tembus, Wang Kai dapat melihat bahwa darah di pembuluh darahnya masih mengalir dan belum memadat. Tetapi orang yang hidup ini tidak memiliki denyut nadi. Bukankah ini terlalu aneh? Pada saat ini, Wang Kai merasa menggigil di sekujur tubuhnya, dan dia benar-benar ketakutan. Jangan gugup, ini hanya gangguan denyut nadi. Biarkan aku memeriksa buku-buku kuno sekte kita, mungkin aku akan menemukan sesuatu, kata Gui Jianzhou menghibur Wang Kai. Namun, penghiburannya tidak banyak berguna bagi Wang Kai. Tuannya dikenal sebagai jenius teratas dari sekte roh ilahi, dan keterampilan medisnya juga telah mencapai puncak. Bahkan dia belum pernah melihat situasi seperti itu, jadi apa gunanya memeriksa rumah leluhur? Dunia ini besar dan penuh kejutan. Kamu hanya perlu tahu bahwa kamu masih hidup. Aku yakin ini bukan situasi yang buruk. Kuharap begitu, kata Wang Kai, dengan sedikit kebingungan dalam suaranya. Kamu tunggu di sini sebentar, aku akan datang begitu aku pergi, kata Gui Jianzhou, lalu memasuki ruang rahasia tempat dia biasa berlatih. Waktu berlalu dengan lambat, dan hantu itu datang segera setelah dia berkata dia akan pergi. Tetapi Wang Kai duduk di sini selama sekitar 2 jam sebelum dia melihatnya keluar dari ruang rahasia. Dari wajahnya, Wang Kai bisa melihat kelelahan yang jelas. Dia mungkin tidak punya waktu untuk istirahat, tetapi satu-satunya hal yang mengejutkan Wang Kai adalah wajah lelah tuannya masih sedikit bersemangat. Mungkin sesuatu terjadi. Apa titik baliknya? Tuan, apakah Anda menemukan sesuatu? Wang Kai bertanya. Ini bukan hanya penemuan, ini bisa disebut penemuan besar, kata Gui Jianzhou, dengan ekspresi gembira di wajahnya. Kalau begitu cepat dan beritahu aku. Mendengar apa yang dia katakan, Wang Kai juga terkejut, dan semangatnya segera terangkat. Apa terburu-buru? Aku bisa memberitahumu dengan jelas sekarang bahwa apa yang terjadi padamu bukanlah hal yang buruk, dan itu hal yang hebat. Anakmu benar-benar beruntung, bahkan tuanku iri padamu, kata Gui Jianzhou. Matanya terus menyapu ke belakang dan seterusnya pada Wang Kai. Tetapi semakin dia mengatakan ini, Wang Kai semakin cemas, seperti menggaruk hatinya dengan 100 cakar. Pada saat kritis seperti itu, dia masih datang untuk pamer. Jika bukan karena fakta bahwa dia adalah tuannya, Wang Kai pasti ingin menamparnya. Keberadaan sekte kami tidak bisa lagi dilacak. Menurut sejarah yang saya tahu, sekte kami telah ada selama lebih dari 1000 tahun, dan mungkin ada periode sejarah sebelumnya. Tetapi karena usianya terlalu lama, bahkan catatan semuanya hilang. Manusia tidak terlalu dini untuk menemukan pembuatan kertas. Jika gerbang Shenling benar-benar ada terlalu lama, maka sejarah masa lalu paling banyak diturunkan dari generasi ke generasi, dan kemudian sebagian secara bertahap terlewatkan, dan generasi selanjutnya akan perlahan melengkapi sejarah itu naik. Tuan, apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Wang Kai bertanya. Aku bilang kamu beruntung, nak, kata Gui Jianzhou, dengan tatapan tajam di matanya, seolah-olah dia tidak bisa melihat melalui murid yang dia terima. Jika kamu tidak memberitahuku, Pak Tua, aku bisa pergi. Wang Kai berdiri, memberi isyarat untuk pergi. Tuannya terlalu licik, jadi dia tidak memberitahu alasannya ketika dia tahu alasannya. Apa terburu-buru? Gui Jianzhou meraih muridnya, menarik napas dalam-dalam, dan berkata perlahan, situasi Anda sangat istimewa. Bahkan saya telah berlatih selama lebih dari 100 tahun dan melihat begitu banyak pasien.
Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Tetapi Anda sangat beruntung. Sekte kami memiliki rekor seperti itu. Benarkah? Mendengar apa yang dia katakan, Wang Kai menunjukkan keterkejutannya. Seni bela dirinya sangat bagus. Bahkan ada rekor seperti itu? Tentu saja. Bagaimanapun, sekte kami telah mendominasi Cina selama lebih dari 1 abad, dan kami tahu lebih banyak rahasia daripada yang lain. Jika itu adalah sekte lain, kami bahkan mungkin tidak tahu bahwa situasi seperti itu ada. Kalau begitu katakan padaku apa yang terjadi. Pak Tua, kamu akan membunuhku, kata Wang Kai, dengan semangat di wajahnya. Ini seperti ini. Dahulu kala, seorang ahli di sekte kami memiliki situasi seperti Anda. Tetapi karena usianya terlalu lama, deskripsi situasi ini juga sangat kabur, jadi saya hanya dapat membicarakannya secara umum. Apa katanya? Kekuatan leluhur itu telah terlibat dalam keberuntungan. Dikatakan bahwa kekuatannya telah mencapai puncak dunia dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Apalagi, dia telah mencapai keadaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada yang pernah menyentuh keadaan itu, kata Gui Jiancho, dengan keterkejutan di wajahnya. Jika Wang Kai tidak datang mencarinya hari ini, mungkin dia tidak akan menemukan bahwa sosok seperti itu muncul di sektenya. Sejauh menyangkut struktur dunia saat ini, ada begitu banyak kultivator, tetapi sangat sedikit orang yang dapat mencapai alam void. Dan di antara sejumlah kecil master yang dapat mencapai alam void, sangat sedikit orang yang dapat mencapai alam void. Mencapai puncak, melihat seluruh dunia, orang-orang seperti itu dapat dihitung dengan 10 jari. Mereka semua adalah sosok besar yang mengguncang satu sisi, dan mereka adalah penguasa sejati. Sama seperti Owen, kekuatannya telah mencapai puncak dunia. Bahkan jika dia memiliki dendam terhadap organisasi jiwa kegelapan, lawan tidak akan berani menghancurkannya secara besar-besaran. Ini adalah pencegahan kekuatan. Jika Anda tidak dapat membunuhnya sekaligus, maka orang seperti itu akan memberi Anda masalah yang tak ada habisnya. Kondisi macam apa itu? Wang Kai juga menunjukkan kengerian di wajahnya. Dia sudah merasakan kekuatan memasuki kondisi kehampaan. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan membunuh orang di udara bisa dilakukan. Ranah yang bahkan lebih kuat dari alam maya. Alam macam apa itu? Wang Kai tidak bisa membayangkan. Alam ini pernah disebut alam Tao oleh nenek moyang kita. Gui Jiancho juga menunjukkan kerinduan di wajahnya. Seolah-olah dia tidak berani memikirkan betapa menakutkannya alam yang lebih kuat dari alam Faid. Jika Anda benar-benar mencapai keadaan itu, bukankah itu tidak dapat dihentikan di dunia? Terlalu menakutkan bahwa karakter seperti itu muncul di sektor roh ilahi, Wang Kai tidak pernah memikirkannya. Lalu kemana leluhur itu pergi? Wang Kai bertanya dengan tergesa-gesa. Aku tidak terlalu yakin tentang ini. Gui Jiancho menggelengkan kepalanya, dan kemudian berkata menurut deskripsi sejarah gerbang roh ilahi kita, pada hari leluhur menerobos, seluruh gerbang roh ilahi diselimuti oleh roh ilahi, seperti negeri dongeng. Dan leluhur itu bahkan bersinar di mana-mana, lalu naik ke langit seperti peri terbang berbulu, dan dia tidak tahu kemana dia pergi. Maksudmu terbang? Mendengar apa yang dikatakan tuannya, mata Wang Kai membelalak, menunjukkan rasa tidak percaya. Ya. Gui Jiancho mengangguk, dan dia juga sangat terkejut. Sudah menjadi hukum bahwa tubuh manusia tidak bisa terbang. Itu lebih baik daripada biksu yang tidak bisa terbang. Bahkan jika Wang Kai ingin terbang, dia hanya bisa menggunakan jari para dewa. Dan dia tidak bisa menyebutnya terbang. Karena itu adalah tubuh yang benar-benar otonom yang melayang ke udara, dia tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk mengendalikannya. Dan dia tidak bisa bergerak. Apakah itu benar-benar terbang? Wang Kai masih bertanya dengan tidak percaya. Ngomong-ngomong, ini direkam seperti ini. Aku tidak tahu apakah kamu menanyakannya secara spesifik. Kalau begitu, orang tuamu sudah berbicara begitu lama. Apakah ini ada hubungannya dengan aku yang punya uang receh? Wang Kai tiba-tiba menjadi depresi setelah berbicara. Tidak peduli seberapa kuat leluhurnya, selalu leluhurnya dan bukan dia, dan tidak diketahui berapa lama, keaslian dari apa yang dia katakan belum dapat diverifikasi. Kenapa tidak penting? Itu lebih penting. Mendengar kata-kata Wang Kai, Gui Jiancho menatapnya, seolah menyalahkannya atas ketidaktahuannya. Ada desas-desus bahwa sehari sebelum leluhur dipromosikan ke alam Tao, dia kejang-kejang sepertimu. Seolah-olah dia menderita suatu penyakit, dan dia sendiri tidak tahu apa-apa tentang hal-hal ini setelah dia bangun. Lumayan, situasimu pasti sama dengan leluhur ini. Apakah ada hal seperti itu? Mendengar kata-katanya, Wang Kai akhirnya menjadi serius. Jadi saya dengan berani menebak bahwa apa yang terjadi pada Anda mungkin karena Anda telah dipilih dalam kegelapan untuk membiarkan Anda maju ke tingkat pencerahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi apakah ini entah bagaimana dapat diandalkan? Apa dasar dari apa yang kamu katakan? Wang Kai melengkungkan bibirnya, tidak begitu yakin. Ada begitu banyak orang di dunia, dan ada banyak orang yang lebih kuat darinya. Mengapa Anda memilihnya? Bentak. Begitu kata-kata itu jatuh, kepala Wang Kai tiba-tiba ditampar. Di depannya, Gui Jiancho menatapnya dengan mata terbelalak,
dan memarahi apa yang kamu tahu. Kamu bisa buta. Izinkan saya bertanya Anda. Sebelum Anda berlatih, apakah Anda tahu ada bhikkhu di dunia ini? Aku tidak tahu. Wang Kai menggelengkan kepalanya. Karena itu adalah sesuatu yang tidak kamu ketahui. Bagaimana kamu tahu itu tidak ada? Terlebih lagi, kultivasi kita sendiri adalah sesuatu yang bertentangan dengan langit, jadi takdir mungkin benar-benar ada. Kekuatan leluhur itu telah mencapai keadaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Keadaan ini adalah keadaan tertinggi yang banyak orang fanatik. Sekarang Anda mungkin memiliki kesempatan ini dan Anda masih berbicara omong kosong di sini. Apakah Anda percaya? Jangan percaya padaku, aku akan merobek mulutmu menjadi dua sekarang. Gui Jiancho berbicara begitu keras sehingga mata Wang Kai membelalak. Dia tidak pernah berpikir bahwa tuannya akan sangat marah. Saya baru saja mengatakannya dengan santai, dan saya akan terkoyak. Apakah tuanku terlalu gelap? Benar saja, dia layak atas nama tangan suci hati hitamnya. Aku hanya berbicara dengan santai. Wang Kai bergumam pelan. Tidak apa-apa untuk berbicara dengan santai. Apakah Anda tahu bahwa selama berabad-abad, berapa banyak orang di puncak alam void telah meraba-raba untuk menjadi lebih kuat? Tapi semuanya hanya memiliki satu nasib, yaitu, mereka disingkirkan dengan kejam oleh tahun. Tidak ada yang berhasil menembus ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi, jika kamu memiliki kesempatan seperti ini sekarang, kamu harus memegangnya dengan kuat di telapak tanganmu. Jika kamu bisa mencapai level itu, siapa lagi di dunia ini yang bisa menjadi lawanmu? Gui Jiancho memarahi, terlihat sangat bersemangat. Muridku sendiri benar-benar putus asa. Gui Jiancho bisa dikatakan sangat marah sekarang. Bab 436 Gerbang Spiritual menghadapi musuh yang kuat. Tuan, saya khawatir Anda melewatkan sesuatu. Wang Kai berkata dengan hati-hati saat ini. Apa? Gui Jiancho tertegun dan bertanya. Apakah maksudmu bersinar di ambang pintu? Jika aku menerobos ke tingkat itu, bukankah Tuan juga akan memiliki wajah yang cerah? Kamu bajingan kecil, kamu benar-benar kesal. Gui Jiancho gemetar karena marah, dan dia menjulurkan telapak tangannya ke arah Wang Kai. Jika dia tidak memberi murid ini pelajaran yang baik hari ini, saya khawatir dia akan buang air kecil di kepalanya sendiri di masa depan. Haha, Tuan, kamu benar-benar punya ide seperti itu. Melihat penampilan tuannya, Wang Kai tertawa, lalu dia mengelak dan menghilang dari hantu itu. Sekarang kekuatannya tidak jauh berbeda dengan tuannya sendiri, sehingga tidak mudah bagi lawan untuk menangkapnya. Kedua master dan magang mengejar di sini selama sekitar 10 menit, dan mereka tidak berhenti sampai Gui Jiancho berlari ke titik di mana dia sedikit kehabisan napas. Kamu bajingan kecil benar-benar mengungkap rahasia lama tuanmu. Apakah kamu percaya bahwa aku mengalahkannya sampai lumpuh? Gui Jiancho memarahi, sangat marah. Kalau begitu tunggu sampai kamu menangkapku. Wang Kai tertawa dan menghilang dari tuannya lagi. Apa yang awalnya merupakan peristiwa buruk berubah menjadi peristiwa yang membahagiakan, dan Wang Kai juga dalam suasana hati yang baik. Meskipun catatan sejarah agak kabur, dan tidak yakin apakah itu benar, tetapi ada pepatah yang baik, tidak ada kepalsuan, dan jika ada catatan seperti itu berarti sesuatu pasti terjadi. Kalaupun ada penyimpangan dalam catatan, tidak akan terlalu buruk. Keadaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Wang Kai merasa bersemangat memikirkannya. Jika dia bisa mencapai keadaan itu, bukankah tidak masalah untuk menyapu organisasi jiwa gelap? Orang nomor satu di dunia tidak lain adalah dirinya sendiri. Wajah Wang Kai mengungkapkan ekspresi fantasi. 2 jam kemudian, di sebuah kota yang tidak dikenal di perbatasan kota Zhuhai, 2 master dan magang, Wang Kai dan Gui Jiancho, muncul karena Wang Kai mungkin memiliki kesempatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gui Jiancho langsung memutuskan untuk membawa Wang Kai ke sana. Menguasai alkimia batin yang pernah dipertahankan oleh gerbang para dewa. Alkimia batin mengandung kekuatan yang telah dikembangkan oleh seorang master sepanjang hidupnya. Jika dia mengambilnya, itu akan memiliki efek tak terbatas. Wang Kai hanya berada di tahap awal alam Void. Jadi jika dia ingin mencapai alam Dao, dia harus menunggu sampai kekuatan Wang Kai mencapai puncak alam Void. Oleh karena itu, Gui Jiancho merasa pantas untuk membantu Wang Kai meningkatkan kekuatannya. Meskipun tahap awal memasuki kehampaan dan puncak memasuki kehampaan keduanya merupakan alam yang hebat, tetapi jika Anda ingin meningkatkan dari tahap awal ke puncak, entah berapa lama, dan beberapa orang mungkin tidak dapat melakukannya. Mencapai ketinggian itu sepanjang hidup mereka. Jadi Wang Kai harus mempercepat waktu promosi. Karena takut diikuti, kedua tuan dan murid itu memilih untuk meninggalkan kota Zhuhai secara diam-diam tanpa ada yang memberitahu mereka. Takut ada yang mengikuti mereka. Sekarang keduanya memiliki musuh, alkimia batin sangat penting. Itu adalah harta tubuh manusia, tidak boleh jatuh ke tangan orang lain, jika tidak maka akan menyebabkan kerugian besar. Dan untuk menghindari keributan, Wang Kai bahkan tidak mengendarai mobilnya sendiri, tetapi pergi ke toko persewaan mobil dan menyewa BMW dengan santai. Tuan, mengapa aku merasa seperti kita adalah pencuri? Wang Kai berkata pada dirinya sendiri, menyebabkan Gui Jiancho menepuk kepalanya lagi.
Apa yang kamu ketahui? Alkimia batin adalah harta karun yang dibudidayakan oleh tubuh manusia. Aku yakin kamu tahu cara kerjanya. Meskipun kota Zuhai cukup sepi sekarang, tapi aku telah merasakan lebih dari 2 aura berbahaya dalam kegelapan, jadi begitulah. Lebih baik berhati-hati. Masih ada musuh yang mengintai di kota Zuhai kita? Mendengar apa yang dikatakan tuannya, Wang Kai bertanya dengan heran. Aku tidak tahu bagaimana mengatakannya. Jika tidak ada, itu yang terbaik. Jika ada, itu hanya dapat menunjukkan bahwa skill mengintai lawan sangat kuat, dan bahkan aku tidak dapat menemukannya dengan mudah, jadi lebih baik berhati-hati. Lagi pula, kehati-hatian bisa bertahan selamanya. Kalau begitu tidak ada yang mengikuti kita sekarang? Jangan khawatir, aku telah memeriksa dengan cermat sepanjang jalan, tidak ada yang mengikuti kita. Gui Jiancho menggelengkan kepalanya, membuat Wang Kai sedikit lega. Dia secara alami mempercayai apa yang dikatakan tuannya. Jadi setelah mengisi mobil di kota kecil ini, mereka berdua berangkat lagi. Gerbang gunung dari gerbang roh ilahi tidak berada di dalam wilayah kota Zuhai, tetapi di gunung yang jaraknya ratusan kilometer. Ada sedikit orang di sana, dan bahkan dunia luar tidak tahu bahwa ada sekte kultivasi yang sangat makmur di sini. Setelah mengemudi selama beberapa jam, Wang Kai dan Gui Jiancho muncul di ujung jalan tanah sempit di pedesaan. Jalan telah terputus di sini, karena tidak ada yang tinggal lebih jauh di dalam, jadi yang lain hanya bisa mengandalkan mereka untuk masuk. Untungnya, itu tidak terlalu jauh dari gerbang gunung gerbang spiritual. Dengan langkah cepat mereka berdua, mereka tiba di reruntuhan besar hanya dalam waktu setengah jam. Wang Kai dari sekte roh ilahi belum pernah ke sini sebelumnya. Meskipun dia adalah murid dari sekte roh ilahi, satu-satunya orang yang dia lihat adalah guru dan saudara seniornya. Sekte roh ilahi dulunya sangat makmur, dan itu adalah penguasa sebenarnya dari dunia kultivasi. Ada terlalu banyak dokter jenius yang diproduksi di sini, dan bahkan dapat dianggap sebagai tempat suci untuk kultivasi. Tapi waktu telah berlalu, dan kemakmuran sebelumnya telah menjadi kehancuran berdiri di atas reruntuhan. Wang Kai terdiam untuk waktu yang lama, karena dia bisa merasakan aura kematian yang kuat di sini. Aura ini sangat kuat, beberapa kali lebih kuat dari Burial Soul Hill di luar Dragon Soul Army. Setelah bertahun-tahun, aura ini belum hilang. Cukup membayangkan betapa parahnya orang-orang itu mati saat itu. Tidak mau. Penghasut semua ini adalah salah satu kakak laki-lakinya. Tidak apa-apa baginya untuk minum air tanpa memikirkan sumbernya. Untungnya, dia bahkan menyeberangi sungai dan menghancurkan jembatan. Benar-benar penuh kebencian. Memikirkan hal ini, Wang Kai juga telah membunuh niat dalam hatinya. Tuannya dibunuh olehnya dan sekarang dia bahkan tidak bisa pergi ke luar negeri. Jika Wang Kai memiliki kekuatan yang kuat sekarang, dia harus pergi dan menghancurkan pihak lain. Reruntuhannya sangat besar, menutupi ribuan meter persegi. Ada sisa-sisa dan dinding yang rusak di mana-mana, memancarkan energi yang membusuk. Semuanya dihancurkan oleh api. Qionglo Yuyu yang dulu kini telah menjadi awan masa lalu, dan tidak mungkin lagi muncul. Sebuah tablet batu besar didirikan di tengah reruntuhan, yang di atasnya tertulis, Reruntuhan Shenlingmen, dan tidak diketahui siapa yang meninggalkannya. Di samping Wang Kai, Gui Jiancho menatap reruntuhan dengan bingung, dengan ekspresi sedih di wajahnya dari waktu ke waktu. Wang Kai dari sekte roh ilahi belum pernah ke sini sebelumnya, jadi tentu saja dia tidak merasakan terlalu banyak kesedihan. Tetapi Gui Jiancho berbeda. Dia telah tinggal di tempat ini sejak dia masih kecil, dan bahkan menghabiskan sebagian besar hidupnya di sini. Ini seperti rumahnya. Sekarang rumahnya hancur, tidak bisakah dia bersedih? Mantan teman sekelas, mantan master, dan mantan senior semuanya sudah mati sekarang, dan mereka tidak akan pernah muncul lagi. Suasana sedih yang kuat terpancar dari tubuh Gui Jiancho, bahkan Wang Kai yang berdiri di sampingnya pun terkena infeksi semacam itu. Celepuk. Tiba-tiba, Gui Jiancho berlutut di tanah yang gelap gulita dengan embusan. Air mata mengalir dari matanya yang keruh, air mata tua mengalir deras. Murid yang tidak berbakti, Mo Shishui telah kembali. Gui Jiancho bergumam pada dirinya sendiri, membenturkan dahinya ke tanah. Tuan, apa yang kamu lakukan? Cepat bangun. Melihat tuannya berlutut di tanah, Wang Kai buru-buru berlari untuk menangkapnya. Sudah bertahun-tahun, tidak peduli seberapa banyak Anda menyalahkan diri sendiri dan berlutut, itu tidak berguna, karena bisakah Anda membalas dendam dengan berlutut? Jadi mengubah kebencian menjadi kekuatan dan membalaskan dendam jiwa-jiwa yang sudah mati ini adalah apa yang perlu mereka lakukan. Berlutut juga, kata Gui Jiancho saat ini, dan kemudian dengan lengan yang kuat, Wang Kai ditarik ke belakang dan berlutut bersama di tanah yang gelap gulita. Ini murid baruku. Namanya Wang Kai. Dia adalah murid paling luar biasa dari sekte roh ilahiku. Dia telah berjalan di jalan yang dilalui nenek moyangnya di masa lalu. Jadi kamu bisa pergi dengan tenang. Dehari ketika ada koran besar. Suara Gui Jiancho begitu rendah hingga Wang Kai yang masih berusaha meronta akhirnya menyerah. Sekte besar dan kuat menjadi reruntuhan dalam sekejap, dan orang-orang di dalamnya hampir mati, hanya Gui Jiancho yang melarikan diri sendirian,
dan kebencian yang begitu besar menimpanya dalam sekejap, yang membuat Wang Kai merasakan tekanan besar pada saat yang sama. Juga terdiam. Sekolah dihancurkan sebelum dia masuk sekolah, tetapi sekarang dia harus memikul tanggung jawab besar untuk tuannya. Tetapi dapatkah dia mengatakan bahwa dia tidak peduli? Dia tidak bisa membalas dendam tuannya sendirian, dan muridnya sendiri pasti akan membantunya. Tetapi organisasi jiwa kegelapan terlalu menakutkan, dan sulit untuk mencapai langit jika mereka ingin menghancurkannya. Bahkan di setiap kesempatan, dia sendiri dalam bahaya kematian. Orang-orang dalam kegelapan, kenapa kamu tidak keluar? Saat Wang Kai dan keduanya sedang berlutut di sini, Gui Jiansho tiba-tiba menjadi dingin dan berteriak keras pada kehampaan. Tanpa diduga, kamu menemukan semua ini. Sebuah cibiran terdengar, dan sesosok perlahan muncul 50 meter dari Wang Kai dan yang lainnya. Itu adalah seorang pria berbaju hitam. Melihat orang ini, pupil Wang Kai tiba-tiba menyusut, karena dia tidak menyadari ada orang yang bersembunyi di sini sebelumnya. Saya tidak memperhatikan adanya nafas. Jika tuan saya tidak mengetahuinya, bukankah saya akan berada dalam bahaya kematian kapan saja? Memikirkan hal ini, Wang Kai dipenuhi keringat dingin dan terkejut. Orang ini bersembunyi dengan sangat baik sehingga dia benar-benar bersembunyi di kehampaan. Seperti orang yang transparan, metode seperti itu terlalu menakutkan, dan ini adalah pertama kalinya Wang Kai melihatnya. Kamu pasti sudah lama menungguku di sini, kan? Melihat orang ini, Gui Jiancho mencibir, lalu menarik Wang Kai untuk berdiri dari tanah. Aku sudah menunggumu di sini sejak hari kamu melarikan diri. Kalau tidak kamu benar-benar bisa menanggungnya, dan kamu butuh waktu bertahun-tahun untuk kembali ke sini. Pria berbaju hitam itu mencibir, menggunakan bahasa Mandarin murni. Dengan kemampuan melihat tembus pandang, Wang Kai bisa melihat wajah seorang pria paruhbaya yang tersembunyi di balik jubah hitamnya. Ketika dia melihat menembus tubuhnya, mata Wang Kai terasa sedikit kesemutan. Karena di bawah matanya, orang ini tampak menjadi sumber cahaya yang sangat besar. Cahayanya terlalu menyilaukan, Wang Kai tidak bisa melihatnya terlalu lama. Tahap tengah Void Realm, kata Wang Kai, waspada di dalam hatinya, menyadari kekuatan orang ini. Akan ada lompatan kualitatif dari kekuatan batin ke alam Void, dan akan ada lompatan besar dari tahap awal ke alam Void, karena di alam ini biksu akan memadatkan alkimia batin yang kuat. Alkimia batin sangat kuat, dapat menyimpan kekuatan yang digunakan oleh para bhikkhu, dan bahkan dapat menyerap kekuatan dari kehampaan secara terus-menerus. Orang di depannya adalah seorang biksu kuat yang memadatkan alkimia batinnya. Ekspresi Wang Kai sangat serius. Dilihat dari cahaya yang memancar dari tubuhnya, dia tampak lebih kuat dari tuannya. Menunggu tuannya di sini, dia tidak pergi selama beberapa tahun, cukup untuk mengetahui apa tujuannya, untuk membunuh tuannya. Bab 437 Pertarungan yang tragis. Aku tahu kamu menyembunyikan kepalamu dan menunjukkan ekormu. Aku telah membunuh lebih dari satu orang sepertimu sebelumnya, kata Gui Jiancho dengan dingin. Nadanya sangat arogan, dan ada juga kebencian yang mengerikan di dalamnya. Benarkah? Lalu mengapa kamu melarikan diri dengan luka? Pihak lain mencibir, sama sekali mengabaikan Gui Jiancho. Meskipun mereka semua berada di tahap tengah memasuki alam Void, ada perbedaan di antara mereka. Orang ini jelas lebih kuat dari Gui Jiancho. Kalau tidak, dia tidak akan dikirim ke sini untuk menunggu Gui Jiancho kembali. Itu hanya seekor anjing yang dibesarkan oleh orang lain. Tempat suci sekte saya tidak mengizinkan pesuruh seperti Anda untuk tinggal. Hantu itu berteriak keras, seluruh tubuhnya bersinar, dan dia segera bergegas. Bagus sekali. Karena kalian berdua, Master dan Magang, ada di sini hari ini, aku tidak akan melakukan apa-apa dan menahan kalian semua di sini. Pihak lain mencibir, dan bergegas maju dengan kekuatan besar. Dengan satu perang dua, nada pria ini masih kurang ajar. Tentu saja, masuk akal baginya untuk menjadi sangat gila, karena kekuatannya memang lebih kuat dari Gui Jiancho. Adapun Wang Kai, bahkan pihak lain tidak diperhitungkan, karena ada banyak perbedaan antara tahap tengah dari alam Void dan tahap awal alam Void, dan lawannya hanyalah hantu itu sedih, tetapi Wang Kai langsung diabaikan olehnya. Aku khawatir kamu akan kecewa, karena kamulah yang akan mati hari ini. Hantu itu berteriak dan bergegas membunuhnya. Di belakangnya, ekspresi Wang Kai berkedip, dan akhirnya dia menggertakkan giginya dan menyerang ke depan. Meskipun kekuatannya sedikit di belakang mereka, Wang Kai masih harus gigit jari dan bertarung, karena dia tidak bisa melihat tuannya terbunuh. Dan sekarang hanya mereka berdua, tuan dan murid, yang memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Perang pecah. Di reruntuhan gerbang roh ilahi, ketiga orang itu seperti tiga matahari. Sinar cahayanya menusuk sehingga bisa terlihat jelas meski terpisah beberapa mil. Ledakan. Puing-puing di tanah terhempas, dan tablet batu di tengah reruntuhan segera didorong ke bawah oleh aura yang kuat dan menjadi potongan-potongan kecil. Fluktuasi energi yang kuat menyapu ke segala arah. Pada saat ini, seolah-olah angin topan bertiup di sini. Saya tidak tahu berapa banyak pohon yang tumbang, tidak dapat menghalangi riak seperti itu. Ledakan. Bertarung dengan pukulan sengit, Wang Kai terlempar, kekuatan lawan terlalu kuat,
Dia memperkirakan bahwa orang ini akan dipromosikan ke tahap akhir Void Realm, dan kekuatannya bahkan lebih kuat dari mantan Kapten Jiwa Naga. Ki dan darah melonjak di dadanya, Wang Kai hampir memuntahkan seteguk darah, wajahnya yang pucat menjadi semakin pucat. Sekarang tubuhnya masih terluka, dan sekarang dia terpaksa menggunakan kekuatannya untuk bertarung. Kekuatannya sangat berkurang dibandingkan sebelumnya. Mati. Tapi betapapun tidak nyamannya dia, Wang Kai segera bangkit dari tanah dan bergabung dengan lingkaran pertempuran. Orang ini adalah Wang Kai terkuat yang pernah bertarung, dan dia harus bergabung dengan tuannya. HMPH, aku tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Melihat Wang Kai bergegas, wajah pria yang tersembunyi di balik jubah hitam itu menunjukkan niat membunuh, dan dia menampar Wang Kai dengan telapak tangannya. Kekuatan telapak tangan ini sangat mengerikan, dipukul dari kejauhan, menyebabkan pori-pori seluruh tubuh Wang Kai meledak, dan dia merasakan krisis hidup dan mati. Jika kamu ingin membunuh muridku, kamu harus lulus ujianku terlebih dahulu. Pada saat ini, Gui Jiancho bergegas mendekat, benar-benar menghalangi kekuatan ini. Keduanya bertabrakan dengan keras, dan raungan besar meletus. Engah, Gui Jiancho mundur dan memuntahkan seteguk darah, menyebabkan kulit Wang Kai berubah. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Wang Kai bertanya dengan prihatin sambil mendukung tuannya. Tidak masalah. Mendorong tangan Wang Kai, Gui Jiancho berdiri dari tanah dengan momentum yang mendominasi, dan tidak berniat mundur sama sekali. Orang ini adalah orang yang berpartisipasi dalam pengepungan dan penindasannya pada awalnya, dan dia adalah musuh yang sebenarnya, jadi kecuali hantu yang mati dalam kesedihan, kalau tidak dia tidak akan pernah pergi dari sini. Dua benda tak bernyawa, aku akan mengirimmu untuk menemui leluhurmu sekarang. Pria berbaju hitam itu berbicara, dan salah satu dari mereka dengan paksa menghancurkannya. Di bawah auranya, Wang Kai sepertinya merasakan batu kilangan besar menggelinding ke arah tuan dan muridnya, mencoba memusnahkan mereka. Apakah hanya Wang Kai dan muridnya yang begitu mudah dibunuh? Keduanya menembak bersama pada saat ini, dan kekuatan gabungan yang kuat langsung menyebarkan aura lawan dan membunuhnya. Pada saat ini, Wang Kai memiliki niat untuk membunuh mereka. Jika orang ini ingin membunuh mereka, Wang Kai tidak akan pernah melepaskannya. Entah mereka akan mati, atau orang ini akan mati. Segera setelah tekad ini dibuat, Wang Kai menghentikan pikirannya untuk melarikan diri, dan pertempuran menjadi semakin sengit. Kekuatan destruktif yang dapat dihasilkan oleh para pembudidaya yang memasuki kekosongan sangat mencengangkan. Sekarang 3 pembudidaya yang memasuki kekosongan bertarung dengan sengit di sini. Tanahnya hampir meledak. Suara gemuruh tidak ada habisnya. Lawannya sangat kuat, lebih kuat dari salah satu master Wang Kai, tetapi kekuatan gabungan Wang Kai benar-benar mencengangkan. Pada awalnya, Wang Kai dan Kapten Jiwa Naga dapat membunuh mantan Kapten Jiwa Naga bersama-sama. Sekarang dia bekerja sama dengan tuannya, jika orang ini ingin menjatuhkan mereka, itu tidak akan menjadi sesuatu yang dapat dilakukan dalam waktu singkat. Waktu singkat. Dan karena Wang Kai dan tuannya mempraktikkan teknik yang sama, kekuatan serangan mereka dimaksimalkan, menyebabkan corak lawan berubah. Jelas, dia tidak menyangka master dan magang akan begitu sulit untuk bekerja sama. Dia ingin membunuh Wang Kai terlebih dahulu, tetapi pertahanan keduanya sangat bagus, dia diblokir oleh Gui Jiancho beberapa kali. Tetapi dia tidak mendapatkan keinginannya. Tampaknya kami tidak akan bisa membawa kalian berdua hari ini kecuali kami menggunakan beberapa cara. Pihak lain berkata, dan kemudian sosoknya secara bertahap menghilang dari mereka berdua, seolah bersembunyi di kehampaan. Hati-hati, ini adalah ninjutsu negara pulau, gunakan kemampuanmu. Saat ini, Gui Jiancho mengingatkan, yang mengejutkan Wang Kai. Ninjutsu negara pulau itu sangat ajaib dan terkenal di seluruh dunia, tidak heran dia mengira orang ini mungkin orang Cina. Tetapi dia tidak ingin pihak lain menjadi penduduk pulau dengan warna kulit yang sama dengan mereka. Wang Kai tahu persis kemampuan apa yang dibicarakan Gui Jiancho. Jadi dia tidak ragu sama sekali, dan langsung meluncurkan kemampuan clairvoyance-nya. Meskipun dia tidak bisa melihat sosok sebenarnya dari pihak lain di bawah kemampuan clairvoyance, dia bisa melihat bayangan yang berkedip di depan mereka berdua terus-menerus. Jika tidak buruk, orang ini sangat cepat, dan dia tidak benar-benar bersembunyi di kehampaan. Manusia adalah objek yang berwujud, bukan manusia yang transparan. Jadi keinginan untuk tidak terlihat dalam arti sebenarnya hanyalah angan-angan. Terlalu cepat, aku tidak bisa menangkap lintasannya, kata Wang Kai, nadanya sedikit cemas. Pihak lain hanya cepat, dan kami juga meledakkan kecepatan kami sendiri, kata Gui Jiancho, lalu dia langsung menunjukkan arti sebenarnya dari Singikuan. Singikuan berfokus pada kecepatan. Jika master dan magang meledak dengan kecepatan penuh, lawan mungkin tidak dapat mengejar mereka. Hanya saja sekarang mereka adalah musuh, dan mereka sangat cemburu saat bertemu. Jadi mereka hanya bisa mati secara terpisah, dan tidak berniat pergi. Orang ini telah tinggal di sini selama beberapa tahun hanya untuk membunuh hantu. Jadi dia tidak berniat untuk pergi. Jadi mereka hanya bisa bertahan di satu sisi. Bahkan jika sebutir telur mengenai batu, itu pasti mengenai hasilnya.
Kecepatan yang kuat meledak, dan Wang Kai menemukan bahwa dia mampu menangkap beberapa lintasan lawan. Terutama ketika kecepatannya benar-benar meledak, dia menemukan bahwa dia melihat tubuh asli lawan dalam kehampaan beberapa kali. Aku mengerti. Wang Kai bergumam pada dirinya sendiri, dan kemudian mengeluarkan seluruh energinya untuk menyusui. Jika mereka berada pada kecepatan yang sama dan bergerak pada frekuensi yang sama, Wang Kai percaya bahwa ninjutsu orang ini hanya dapat mengungkapkan sosoknya di bawah kemampuan waskitanya, dan tidak dapat menyembunyikannya. Kemampuan untuk melihat tembus adalah kemampuan yang sangat ajaib. Diperkirakan Wang Kai adalah satu-satunya orang di dunia yang dapat menggunakannya. Ninjutsu orang ini memang sangat ajaib, tetapi dibandingkan dengan kemampuan Wang Kai untuk melihat tembus, itu langsung menjadi tidak berarti. Dibandingkan, pergilah ke neraka. Akhirnya, Wang Kai melihat tubuh asli lawan lagi dalam kehampaan, dan memukulnya. Tinju ini sangat kuat, itu adalah batas kemampuan Wang Kai untuk meledak sekarang. Engah, suara muntah darah terdengar, dan orang ini terlempar oleh pukulan Wang Kai, dan akhirnya jatuh ke dalam reruntuhan yang gelap, bahkan jubah hitam di kepalanya pun tertiup angin, dan ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajahnya. Ninjutsu paling ajaib telah dihancurkan, orang ini tidak pernah memikirkannya. Bagaimana kamu melakukannya? Ninjutsu selalu menjadi senjata pembunuh yang mereka andalkan untuk bertahan hidup, tetapi sekarang dia dipukul dengan keras oleh seseorang yang berada di tahap awal Void Realm, dan dia sangat ketakutan. Jika kamu ingin tahu alasannya, maka pergilah ke neraka dan cari tahu perlahan-lahan, teriak Wang Kai, lalu bergandengan tangan dengan tuannya untuk menyerang dan membunuhnya. Seperti kata pepatah, saat kamu sakit dan membunuhmu, sekarang adalah kesempatan untuk memukul anjing di dalam air, dan keduanya tidak akan melewatkannya. Kekuatan serangan kedua orang itu sangat kuat. Jika orang ini tidak melakukan perlawanan apapun, akhirnya pasti akan mati. Hanya saja orang ini jelas tidak akan melakukan itu. Melihat mereka berdua menyerang dan membunuh mereka, sosoknya menghilang lagi. Kecepatannya lebih cepat dari sebelumnya, dan dia terus menembak dalam kehampaan, hampir membunuh Wang Kai. Pertempuran antara ketiganya menjadi semakin ganas, mereka semua menggunakan kekuatan pamungkas mereka, dan mereka semua ingin memisahkan diri dan mati dalam waktu sesingkat mungkin. Engah! Tiba-tiba Wang Kai membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah, dan seluruh tubuhnya jatuh langsung dari gerakan yang bergerak cepat. Dia tidak dipukuli, tetapi disebabkan oleh cerukannya sendiri. Awalnya, dia tidak sepenuhnya pulih setelah terluka oleh Cao Ze, tetapi sekarang dia mengalami kerugian besar di bawah penggunaan kemampuan clairvoyance yang ekstrim. Saat ini, dia hanya merasa pusing dan pusing, seolah kepalanya akan meledak, yang sangat tidak nyaman. Pergilah ke neraka. Wang Kai jatuh. Ini adalah kesempatan yang sangat mudah untuk mati, jadi pihak lain secara alami langsung mengambilnya. Selama Wang Kai mati, hantu perlahan bisa membunuhnya di sini. Kekuatan yang kuat datang dalam sekejap, membuat Wang Kai sadar untuk waktu yang singkat, tetapi sudah terlambat baginya untuk melawan saat ini, dan dia tidak bisa melawan. Gulungan. Tepat ketika Wang Kai berpikir bahwa dia pasti akan mati di sini, hantu muncul. Saya melihatnya meledak dengan aura yang tak tertandingi, dan telapak tangannya langsung mengenai kepala lawan. Jika dia terkena, lawan pasti akan mati. Gui Jiancho tidak menyelamatkan Wang Kai, dia ingin memanfaatkan kesempatan lawan untuk membunuh Wang Kai, lalu membunuhnya di sini selamanya. Karena nyawanya dalam bahaya, pria ini langsung melepaskan ide untuk membunuh Wang Kai, dan berbalik untuk melawan Gui Jiancho. Meskipun Wang Kai kuat, dia juga merupakan ancaman, tetapi orang ini tidak akan pernah sebodoh itu untuk menukar hidupnya dengan Wang Kai. Menggunakan serangan sebagai pertahanan, Gui Jiancho berhasil menyelamatkan Wang Kai dari akhir yang tak terelakkan. Bertahan sebentar lagi, orang ini pasti akan mati, kata Gui Jiancho, membuat Wang Kai berdiri dari tanah lagi. Kali ini pertempurannya terlalu sulit, jadi meskipun kepala Wang Kai sangat sakit hingga dia akan meledak, dia tetap harus membunuh penduduk pulau itu. Dia bergabung dengan lingkaran pertempuran lagi, secara paksa menggunakan kemampuan perspektifnya untuk menguraikan ninjutsu lawan. Pertempuran ini berlangsung lama sekali, selama 5 jam, tempat ini sudah lama hancur, dan hampir rata dengan tanah, mengalahkan God of War. Tidak peduli seberapa kuat orang ini, dia masih dikalahkan oleh upaya bersama dari tuan dan muridnya, dan meninggal secara tragis di bawah jari dewa mereka. Bab 438 Neidan tiba. Di akhir perang, tubuh pria itu terbelah dua, dan dia ditembak mati hidup-hidup. Dia tidak pernah menyangka bahwa situasi yang harus dimenangkan adalah kematiannya sendiri. Dia menunggu di sini selama beberapa tahun, hanya untuk membunuh hantu. Tapi sekarang Gui Jiancho tidak mati. Dia sendiri sudah mati. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mati. Jadi sekarang dia sudah mati. Matanya masih terbuka lebar. Dalam pertempuran terus-menerus selama lebih dari 5 jam, Wang Kai ditarik keluar beberapa kali, dan dia terluka parah. Dia tidak tahu bagaimana dia bertahan. Dia hanya tahu bahwa dia sepenuhnya didorong oleh keinginan untuk bertarung. Dan sekarang setelah pertempuran berakhir,
Dia pingsan di tanah, tidak sadarkan diri. Dan seperti dia, meskipun Gui Jiancho lebih kuat dari Wang Kai, dia menghabiskan seluruh kekuatannya saat dia melemparkan jari para dewa, dan juga pingsan di tanah. Wang Kai tidak tahu berapa lama pusing ini, tetapi ketika dia bangun, dia mendapati dirinya terbaring di bawah beberapa batu besar, untuk sementara melindunginya dari angin dan hujan. Tidak jauh darinya, seorang lelaki tua duduk bersila dengan diam di tanah. Itu adalah tuannya Gui Jiancho. Tuan. Wang Kai memanggil. Kamu terluka parah? Tolong berbaring sebentar. Pria tua itu tidak menoleh, tetapi berkata seperti ini. Baik. Mendengar kata-katanya, Wang Kai tidak membantah, karena sekarang dia benar-benar merasa kepalanya akan meledak. Bahkan setelah pingsan beberapa saat, rasa sakitnya masih belum mereda sedikit pun. Sebaliknya, semakin parah, semakin kuat. Serukan tidak pernah seserius kali ini, jadi Wang Kai bangun kurang dari 2 menit sebelum dia pingsan lagi. Bangun dan pingsan sebentar-sebentar, Wang Kai mengalami setidaknya 7 atau 8 kali. Tidak sampai ke 9 kalinya Wang Kai bangun. Dia merasa lebih baik dan tidak pingsan. Tidak jauh darinya, Gui Jiancho masih duduk bersila di tanah, diam-diam memulihkan kekuatannya. Dalam pertempuran ini, Wang Kai tahu bahwa tuannya juga terluka parah, jadi dia tidak meminta tuannya untuk merawatnya. Dia dengan paksa menopang tubuhnya dan duduk dari tanah, lalu melakukan latihan sekte dan mulai pulih. Saya tidak tahu berapa lama untuk duduk kali ini, di mana hujan turun beberapa kali, Wang Kai tidak bergerak sama sekali, karena sekarang dia merasa kekuatannya bahkan untuk bergerak sepertinya telah hilang.